Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Denny Siregar, Pertamina rugi 11 triliun rupiah. Salah Ahok? Dan saya mau ketawa. Banyak yang menyalahkan Ahok karena Pertamina rugi 11 triliun rupiah di masa pandemi ini. Lah, urusannya Ahok apa? Denny Siregar. Pandemi kali ini memang gila, bukan saja dari jumlah kematian yang terkena virus yang tinggi, tapi juga dampak ekonomi globalnya luar biasa. Sampai sekarang ini sudah ada 22 negara yang terkena resesi. Enggak peduli itu mau negara maju atau negara berkembang. Semua kena hantam dan jungkir balik menyelamatkan dirinya masing-masing. Singapura saja sudah megap-megap, untung mereka negara kaya yang punya banyak cadangan kas sehingga masih bisa bertahan. Bayangkan dengan banyak negara miskin di Afrika sana, mereka bisa tidak tertolong karena ekonomi mereka berhenti. Ekspor produk mereka nggak ada negara yang bisa beli. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita juga sama-sama ada di pinggir jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi melambat. PHK sudah banyak di mana-mana, dan pabrik yang tidak mampu bertahan mau tidak mau harus tutup sementara. Untungnya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sesudah Amerika. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, kita masih bisa bertahan dengan mengandalkan perdagangan di antara kita sendiri. Masalahnya, resesi ekonomi kali ini jauh lebih buruk dari resesi tahun 1998 misalnya. Dulu miskin negara kita ekonominya hancur. Para pedagang kecil yang sering disebut sebagai sektor informal itu masih bisa dijadikan tulang punggung ekonomi untuk terus bertahan dan berjalan. Di resesi karena pandemi ini, mereka pun sekarang kena. Sulit jualan karena orang menahan diri untuk belanja. Meski anehnya, di sisi lain penjualan sepeda laris manis karena gaya hidup meningkat. Indonesia ini memang unik. Negara kita mirip desa Galia di komik Asterix yang tetap saja sibuk dengan masalah dalam negeri meski negara sekitar terkena resesi demi tautatis. Karena itu, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, Jokowi kemudian mengucurkan bantuan sosial lebih dari 250 triliun rupiah ke masyarakat dalam bentuk PKH, kartu prakerja sampai subsidi listrik. Untuk apa dana sebesar itu? Tentu supaya ekonomi dalam negeri berputar lagi, kita bisa saling membeli dengan saudara sebangsa di dalam negeri. Dan ini sangat efektif untuk menjaga negara supaya tidak resesi. Dampak resesi ini juga menghantam banyak perusahaan multinasional. Mereka rugi sampai triliunan rupiah bahkan lebih besar. Seperti Pertamina misalnya. Pertamina di semester pertama tahun 2020 ini mengabarkan mereka rugi sampai 11 triliun rupiah. Banyak amat ya. Rugi Pertamina ini karena mereka mengalami apa yang disebut sebagai triple shock, yaitu rugi karena daya masyarakat melemah. Juga karena harga minyak mentah yang seharusnya jadi pendapatan ikutan anjlok. Dan terakhir karena selisih kurs yang besar. Ketiga faktor itu ketika digabungkan memang mencatatkan kerugian yang sangat besar. Tapi Pertamina bukan satu-satunya perusahaan yang rugi. Energy Watch menyatakan banyak perusahaan migas kelas dunia yang juga rugi karena pandemi ini. ExxonMobil contohnya rugi lebih dari 15 triliun rupiah karena suplai mereka jauh lebih besar dari permintaan. Begitu juga British Petroleum yang lebih gila lagi ruginya. Mereka rugi hampir 100 triliun rupiah. Chevron malah mencatat kerugian lebih dari 120 triliun. Melihat angka-angka kerugian perusahaan migas dunia itu, kerugian Pertamina jelas tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tapi ributnya melebihi Perang Dunia Kedua, terutama dipicu oleh orang-orang yang buta bahwa pandemi ini adalah situasi luar biasa yang dialami seluruh dunia. Beda kalau misalnya Pertamina rugi karena salah kelola, atau karena korupsi di dalam internalnya, atau karena tidak mampu bersaing di dunia global.
Situasi pandemi ini kalau dalam perjanjian bisa disebut force majeure atau keadaan luar biasa di luar kehendak manusia. Sama seperti ketika satu daerah terkena gempa besar atau tsunami. Dan yang saya mau ketawa, banyak yang menyalahkan Ahok karena Pertamina rugi 11 triliun rupiah di masa pandemi ini. Nah, urusan Ahok apa? Dia kan komisaris yang tugasnya mengawasi direksi dan memberikan nasihat kepada mereka. Yang menggerakkan Pertamina ya direksinya, bukan komisarisnya. Lagian tadi sudah dijelaskan kalau yang rugi di masa pandemi ini bukan hanya Pertamina, tapi juga banyak perusahaan migas di seluruh dunia. Lucu memang cara orang mencari kesalahan tanpa melihat data dan fakta dan gambar yang lebih besar. Pokoknya ada celah sedikit saja, mereka akan sibuk menyerang membabi buta. Mungkin oposisi sekarang ini menganut peribahasa lama, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Denny Siregar, dilansir dari Pertamina rugi 13 triliunan. PKS minta Ahok diganti. Tagar.id. Menurut Mulyanto, selama Ahok menjabat sebagai Komut, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mulyanto pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara. Menurut Mulyanto, selama Ahok menjabat sebagai Komut, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya, kata dia, banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat. Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar Selasa 25 Agustus 2020. Mulyanto merasa prihatin melihat kondisi Pertamina saat ini. Dia pun menanyakan sampai kapan perusahaan plat merah itu mengalami kerugian. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini, tanya Mulyanto. Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan, sebagai Komisaris Utama Pertamina seharusnya Ahok mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik. Dia berpandangan dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai, sesungguhnya Ahok mempunyai kesempatan lebih besar membenahi Pertamina. Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi Komut mantan Gubernur DKI itu, ujar Mulyanto, sesumbar bisa memperbaiki Pertamina. Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung, asal diawasi. Nah, kalau sekarang Pertamina rugi artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi? Kok kenyataannya Pertamina bisa rugi, ucapnya. Dia berpendapat di semester pertama tahun 2020 ini harusnya Pertamina mendapatkan keuntungan. Pasalnya harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah. Sementara Pertamina sama sekali tidak menurunkan harga BBM sedikit pun, termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia. Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar, ujar mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini. Karena itu Mulyanto heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina merugi. Mulyanto menduga ada faktor non-teknis yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian yang begitu besar. Untuk itu dia minta peran pengawasan Komut lebih ditingkatkan. Pemerintah jangan sungkan mengevaluasi kerja Komisaris Utama yang sekarang. Jika memang tidak mampu, pecat saja, ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. Pertamina butuh gagasan besar, bukan omong besar, ujar Mulyanto. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.